Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yayan. Terima kasih Pak Yanto, Bapak sudah memberikan kepercayaan saya untuk supervisor Bapak. Sama-sama Pak. Pak. Melakukan coach kepada Pak Sono ya. Iya Pak. Nah sebelumnya saya ingin mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian ya Pak. Oh iya Pak. Rubrik penilaian yang akan saya nilai atau intinya bahwa penilaian ini untuk mengukur bagaimana indikator-indikator yang Bapak lakukan selama coach terpenuhi atau tidak. Iya. Yang pertama adalah ada 3 kompetensi ya Pak. Iya. Tentang coach itu yang pertama adalah present. Present itu yang menurut Bapak sudah hafal kan apa itu present? Fokus, iya. Hadir ya. Hadir seutuhnya. Yang sampai Bapak di sini pikirannya kemana? Iya. Itu harus ada. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Bapak sering mendengarkan kan sesuatu apa yang didengar? Iya Pak. Tapi ini harus aktif Pak. Iya. Artinya ketika Bapak mendengarkan orang mengeluh, Bapak harus ada kalimat sepertinya, oh itu ya Pak, oh iya. Kira-kira apa ya Pak? Iya. Nah, itu yang disebut dengan mendengarkan aktif. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Iya. Jadi bukan hanya sekedar pertanyaan Pak. Jadi pertanyaan itu harus jelas, mengarah dengan apa yang didengar oleh Bapak tentang suatu masalah, Bapak ajukan. Nah itu Pak, yang saya ungkapkan tadi tentang masalah rubrik ini ya Pak. Iya Pak. Yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana menurut Bapak kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Jadi gini ya Pak ya, yang ingin saya kembangkan itu kompetensi mendengarkan aktif. Yang itu yang mungkin saya masih kurang dan perlu banyak latihan Pak. Jadi mendengarkan aktif ya? Iya, mendengarkan aktif. Nanti Bapak itu apa yang Bapak ingin saya amati tentang masalah mendengarkan aktifnya di apa? Di indikator apa? Artinya ketika saya meng-coach atau meng-coach tersebut, saya itu bisa mendengarkan orang yang sedang berbicara, kemudian hasil dari bicara tersebut saya bisa tangkapnya, kemudian saya juga bisa menentukan pertanyaannya. Selanjutnya Bapak ini bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangin Pak dalam masalah yang Bapak buat tersebut? Maksudnya Pak yang mana ya Pak? Nih yang tentang kompetensi mendengarkan aktif itu. Nah, Bapak ini apa yang ingin Bapak kembangkan? Intinya saya lebih bisa memahami dan bisa melakukan coach dengan cara yaitu mendengarkan aktif Pak. Ya, berarti ingin lebih ini ya, lebih terampil lagi ya. Iya, dalam hal mendengarkan aktifnya Pak. Nah Bapak untuk selanjutnya apa harapan Bapak dari observasi yang akan dilakukan bersama? Harapannya ketika melakukan coaching itu saya sebagai coach mampu menangkap informasi-informasi yang disampaikan coach sehingga saya bisa memahaminya, kemudian saya juga bisa membantu memberikan atau mengarahkan si coach itu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Gitu. Terima kasih Bapak. Mungkin itu Bapak supervisi yang akan saya nilai terhadap Bapak itu, jadi intinya ada kesepakatan yang kita. Jadi saya nanti kalau menilai Bapak itu jelas indikator mana yang akan saya coba untuk lebih dekat. Baik Pak, terima kasih kesiapan Bapak untuk melihat saya sedang coaching ya. Artinya Bapak sedang mengobservasi atau melihat sebagai supervisor gitu bagaimana saya itu sudah mampu atau tidak meng-coaching orang. Nah itu intinya ya Pak. Nanti mari saya akan melihat bagaimana Bapak coach Pak Sono ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Oke Pak, siap Pak. Baiklah Pak Ono, dari yang tadi Bapak sampaikan ya keluhan di sekolah Bapak mengenai sarana prasarana di sekolah ya Pak, yang menurut Bapak kepala sekolah baru sarana prasarana sekolah tersebut kurang memadai. Nah kalau dilihat dari skalanya 1 sampai 10 kira-kira berada di posisi angka berapa menurut Bapak? Ya kalau menurut saya sih mungkin kalau saya rata-ratakan sih di angka 6 ya.
sebenarnya sih ada yang di bawah 5 gitu kalau yang pertengahan sih. Kalau misalnya lihat dosen yang sudah habis sama raya tentunya juga ya, tapi di sisi lain tapi kan ada yang masih di atas 5. Makanya mungkin saya melihatnya ada rata-rata di angka 6 lah gitu mungkin Pak. Oh, menurut Bapak mungkin kemampuan Bapak sebagai kepala sekolah baru hanya mungkin harapan itu naik ke posisi ke angka 6 ya Pak ya. Mungkin dari sarana prasarananya. Itu awalnya Pak. Awalnya. Saya dapat levelnya mungkin sekarang di angka 6 Pak. Oh, angka 6 Level. ya levelnya. Harapan Bapak itu ingin ke level berapa kira-kira? Saya berharap sih ya kalau 10 lah mungkin sih ya. Paling saya merangkak sedikit-sedikit lah, paling 2 digit lah, paling angka 8 lah mungkin. Iya. Itu mungkin yang mungkin saya harapkan sih mungkin. Iya. Nah, dengan kondisi sarana prasarana di sekolah Bapak, mungkin Bapak juga ngobrol lah dengan guru-guru yang sudah lama di sekolah tersebut. Kira-kira kendala atau gangguan atau hambatannya apa? Kenapa kok sarana prasarana sekolah tersebut sangat kurang, Pak? Kan itu juga pemerintah selalu mengeluarkan dana ya, selain dana BOS juga ada DAK, juga ada dana rehab untuk sekolah tersebut. Ya kalau saya melihat kondisi dari SDM ya, kan biasanya di sebuah sekolah itu ada penjaga, komandor ya. Nah di sana itu tidak ada penjaga sehingga tidak terpelihara mungkin bangunan tersebut. Itu mungkin masalah utamanya mungkin di SDM-nya itu di penjaganya gitu. Oh iya Pak, berarti karena di sekolah tersebut tidak ada penjaga sekolahnya ya Pak ya? Iya. Ya karena emang saya juga mendengar bahwa penjaga sekolah itu tidak ada pengangkatan ya Pak ya. Mungkin itu bisa jadi penyebabnya ya. Iya. Mungkin kedepannya Bapak juga bisa ngobrol dengan yang lebih tinggi gitu ya Pak ya. Bagaimana nih solusi untuk mengangkat pegawai untuk penjaga sekolah. Iya. Nah, dari permasalahan sarana prasarana yang ada di sekolah, kira-kira nih sebagai Bapak itu kan kepala sekolah baru ya Pak ya, Iya. dengan semangat baru, dengan kemampuan yang baru gitu kan, rencananya kira-kira mau seperti apa supaya sarana prasarana tersebut terpenuhi Pak? Kira-kira apa aja Pak rencananya? Ya kalau di benak saya sih mungkin perencanaan awal sih saya mengajukan proposal Pak. Saya mengajukan proposal ke pihak terkait, terutama dalam hal ini dinas pendidikan gitu Pak ya. Mungkin itu hal yang paling saya ketahui sih sampai saat ini, paling sementara itu Pak. Jadi mengajukan proposal minta bantuan kepada dinas pendidikan. Berarti langkah atau rencana yang akan Bapak lakukan itu hanya dengan membuat proposal ya Pak. Mungkin ada lagi selain dengan proposal supaya ketika emang proposal kita itu masuk ke dinas pendidikan sehingga cepat terrealisasinya. Mungkin ada solusi-solusi yang lain Pak yang kira-kira nih proyek ini dapat digolkan nih untuk ke sekolah Bapak kira-kira. Oh iya, karena saya juga berpikir ya tadi buat rencana bahwa membuat proposal, tapi kalau kita pikirkan kan waktunya agak lama juga ya. Iya. Nah mungkin yang agak paling cepat mungkin kita bekerjasama dengan komite Pak. Komite sekolah. Jadi nanti kita bekerjasama dengan komite, kita minta ke komite untuk mengadakan, kebetulan belum ada rapat orang tua, mungkin di rapat orang tua itulah kita bisa meminta bantuan kepada wali murid. Itu mungkin rencana yang paling dekat ini mungkin saya sih gitu. Oh iya, berarti Bapak punya rencana dua ya Pak ya? Yang pertama dengan proposal tersebut diajukan ke dinas pendidikan, dan yang kedua Bapak bekerja sama dengan komite sekolah gitu ya, untuk meminta bantuan nanti dari siswa ya Pak, dari orang tua siswa untuk mampu memenuhi sarana prasarana yang ada di sekolah. Nah kira-kira menurut Bapak ukuran keberhasilan dari rencana Bapak yang Bapak lakukan itu apa aja Pak rencana?
Ya kalau ukuran keberhasilan sih ya berarti semua yang tadi saya sampaikan seperti platform yang bolong, terus yang bisa raya itu kan menjadi baik minimalnya bagi saya sih mungkin tidak membahayakan ya, tidak membahayakan murid-murid saya. Oh, berarti intinya mungkin Bapak nanti itu kedepannya akan kerjasama ya Pak dengan komite sekolah. Ini bagaimana sekolah kita itu lebih lebih bagus dari segi sarana prasarananya, sehingga tidak ada lagi plafon yang rusak ya Pak ya. Ya, Meminta uluran tangan mungkin ya Pak ya. Ya. Tepatnya ke sana gitu. betul. Ya. Nah, dari apa yang telah Bapak sampaikan kepada saya, rencana-rencana yang akan Bapak lakukan gitu ya. Menurut Bapak kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan supaya rencana tersebut berjalan dengan lancar Pak? Oh ya, pertama saya akan membuat jadwal ya, jadwal untuk tadi pertemuan dengan pertama komite, kedua dengan orang tuanya untuk kita mengadakan rapat dengan orang tua. Kemudian selanjutnya tentang proposal ya mulai dari sekarang ya sudah harus dibuat gitu, supaya nanti segera terrealisasi. Baik Pak, dari yang tadi Bapak sampaikan tentang komitmen Bapak ya, komitmen Bapak itu mungkin langkahnya yaitu akan mengadakan rapat dengan komite sekolah atau rapat dengan orang tua tentunya ya Pak ya. Nah itu yang Bapak lakukan memang bagus Pak, itu mungkin solusi dari permasalahan yang Bapak alami. Karena apa? Ketika kita juga sama tentang proposal, ketika emang proposal itu disampaikan ke dinas pendidikan tanpa ada yang mengawal, itu terkadang susah ya Pak ya, susah untuk terrealisasi. Mungkin alangkah cepatnya untuk mengantisipasi permasalahan sarana prasarana itu yaitu dengan bekerja sama dengan pemerintah. Nah, kira-kira dari obrolan ini nih, kira-kira kedepannya kalaupun aksi yang telah Bapak lakukan itu berhasil ataupun ada juga kendala, kira-kira Bapak akan ngobrol lagi enggak nih? Soalnya saya juga ingin tahu Pak, nah keberhasilan Bapak dengan rencana-rencana itu gitu Pak. Ya, insya Allah lah nanti saya menghubungi Bapak lagi, mungkin kita ngobrol lagi. Alhamdulillah hari ini mungkin saya dapatkan jawaban-jawaban atas keinginan saya tadi, yaitu mendapatkan solusi. Artinya solusi yang didapatkan dari pembicaraan ini kan ya bagi saya lumayan ya, jadi bisa memenuhi keinginan saya untuk mendapatkan solusi. Tadi saya ingin rapat dulu dengan orang tua, kemudian nanti menghubungi atau membuat proposal. Itu solusi mungkin yang saya dapatkan, dan insya Allah kalau ada hal-hal yang lebih ya sukar lagi atau saya tidak bisa memecahkan lagi, insya Allah nanti saya menemui Bapak lagi ya, gitu ya. Baik Pak, untuk itu saya juga insya Allah menyempatkan waktu dengan Bapak Ono ya ketika emang ada permasalahan lagi. Nah berarti solusi dari permasalahan Bapak kira-kira sudah teratasi atau sudah merasa lega nih Bapak setelah ngobrol dengan saya tuh Pak? Oh, ya tadi saya sudah sampaikan, Ya. saya sudah mendapatkan solusi dari Bapak, terima kasih. Ya saya merasa senang, saya merasa lega, saya tidak terlalu bingung lagi ya gitu, tentang hal ini. Itu Pak. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi Pak yang ingin Bapak obrolkan. Sementara mungkin itu Ya. itu mungkin yang saya ingin tanyakan saja. Terima kasih sekali. Iya. Baik Pak, kalau menurut Bapak yang tidak ada lagi pertanyaan dan Bapak juga sudah mendapatkan solusi-solusinya, intinya mudah-mudahan solusi itu bisa Bapak laksanakan, harapan-harapan Bapak itu tercapai Pak. Iya. Seperti itu. Mungkin ada lagi Pak? Nggak ada ya Pak? Sudah. Ya kalau Terima tidak kasih ada sekali. lagi, ya sama-sama Pak. Bapak juga telah
curhat kepada saya, sebetulnya saya itu bukan pakarnya Pak, hanya mungkin kita sebatas sharing-sharing saja. Iya. Pak, ya. Ya, terima kasih sekali. Terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih, selamat. Ya, alhamdulillah Bapak, saya sudah Iya. mengamati bagaimana jalannya coaching Bapak dan Pak Karsono ya. Saya sudah membuat catatan-catatan bagaimana dari indikator-indikator yang sudah tadi Bapak inginkan pengembangannya sudah Bapak lihat. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak. Iya. Yang pertama, kira-kira nih, bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak dengan kompetensi yang tadi Bapak? Ya. Baik Pak Yang, sebetulnya terima kasih nih telah ditugaskan oleh saya untuk merefleksikan diri saya ya Pak dalam observasi ini. Intinya karena saya mengambil mendengarkan aktif, saya ketika tadi melakukan coaching, saya tetap fokus apa yang coach sampaikan, saya dengarkan dan saya berikan sebuah pertanyaan dari apa yang telah coach sampaikan. Terus Bapak, memang saya sudah banyak melihat ada perubahan dari Bapak mendengarkan, terus Bapak melanjutkan dengan ke pertanyaan berbobot setelah Bapak mendengarkan dari apa yang disebut Pak Karsono. Selanjutnya, bagaimana Bapak bisa menilai seperti itu? Apa? Karena ketika tadi coaching menyampaikan permasalahannya, saya simak baik-baik, Ya. kemudian simakan itu saya pahami, sehingga saya juga bisa memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu coach tersebut dengan sendirinya menyelesaikan masalahnya Pak. Ya, seperti itu. Ini Pak, saya juga sudah jelas ya melihat bagaimana jalannya coaching yang Bapak lakukan. Nah, beberapa nih catatan saya mengenai indikator dalam mendengarkan potensinya. Salah satunya ada satu yang membuat perlu Bapak garis bawahi, bahwa ketika Bapak meng-coach ya, itu mohon untuk tidak memberikan saran. Biarkanlah secara mengalir coach itu mengungkapkan apa yang akan dia lakukan, apa yang sebaiknya dia lakukan. Jadi biarkanlah Bapak hanya mengangkat bertanya, tidak usah Bapak memberikan saran. Nah, bagaimana Bapak? Apakah Bapak ada sesuatu yang tidak sesuai ya? Saya katakan seperti itu. Iya Pak, saya juga emang menyadari Pak, betul. Ketika tadi terjadinya coaching, memang betul. Ketika yang coachingnya Pak Ono sedang menyampaikan, saya rasa-rasanya ingin memberikan solusi Pak. Karena permasalahan itu juga ketemu pada diri saya dalam kegiatan di sekolah saya, yaitu mungkin kelemahan saya ya. Kedepannya mungkin perlu saya perbaiki tentang ketika kita melakukan coaching itu nggak perlu kita memberikan saran, kita tetap mengambil informasinya, kemudian hanya memberikan sebuah pertanyaan dan biarkan dia yang merefleksikan jawaban-jawabannya. Tuh, seperti apa yang sudah Bapak katakan adalah merupakan dari rencana tindak lanjut Bapak berarti ya. Nanti Bapak akan mencoba untuk memperbaiki. Ya. Jadi apa yang biasanya memang seperti itu Pak, ada suatu kata dalam diri kita untuk nih seperti ini solusinya itu yang jangan sampai keluar dari diri kita sebagai coach ya Pak. Oh siap Pak, masukannya Pak. Ya. Nanti selanjutnya Pak ini kira-kira Bapak ada yang bisa membantu Bapak dalam potensi Bapak sedang meningkat di sekolah? Apakah ada teman lain yang kebetulan Pak, alhamdulillah di sekolah saya itu ada GP yang angkatan 3 yang selalu tempat sharing saya, tempat membantu saya juga. Kita sharing-sharing tentang pendidikan, bagaimana nih sekolah kita itu agar kedepannya lebih maju. Jadi intinya memang kita harus benar-benar terus berlatih ya Pak. Jadi tanpa latihan bagaimana mungkin bisa tercapai dengan indikator yang baik ya Pak. Iya. Nah selanjutnya Bapak ini apa yang sudah Bapak dapat dari seperti ini?
yang saya dapat, yang emang saya garis bawahi, memang betul tadi apa yang Bapak sampaikan tentang tidak boleh memberikan saran ataupun solusi terhadap permasalahan si Koci. Saya memang tadi dalam percakapan itu beberapa kali Pak, beberapa kali justru saya memberikan solusi sarannya. Itu yang mesti saya perbaiki lah Pak. Itu sangat jelas intinya gitu. Misalkan alhamdulillah kenapa Pak Iya. usulkan untuk keparahannya seperti ini. Iya. Betul. Bapak itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nih kalau misalkan Bapak ada kalimat saya yang sedikit tersinggung dan sebenarnya memang saya tidak ingin menyinggung Bapak, dari cuma sebenarnya ada catatan saya sendiri ya Pak dari apa yang Bapak inginkan, dari indikator yang Bapak ingin tingkatkan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Bapak sudah menjadi coach yang baik bagi Pak Tasono ya. Itu dengan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kuningan, perkenalkan saya Yayan dari SMK Negeri 4 Kuningan. saya Tarsono SDN Panyosogan. Dan saya Yanto Rismayanto dari SDN Kadu Agung. Kami sudah melakukan coaching. Untuk itu semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Alhamdulillah. Ditutup dengan jalan-jalan ke kota Kuningan, Cakep. pulangnya memberi kerupuk mauci sehat. Cakep. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung Irian, burung cendrawasih. Sekian. Cukup sekian. Dan Terima terima kasih. kasih.